Nah, setelahnya kita pahamin dulu kondisi 2015-16. Benar nggak klaim yang bilang gula kita surplus waktu itu? Oke. Nah, ternyata waktu aku ikutin sidangan satu-satu ada saksi mengatakan ternyata kondisinya nggak sesimpel surplus surplus gitu loh. Ada kondisi di mana di bulan keberapa gitu menjelang Lebaran di beberapa Butuhkan, daerah betul. dibutuhkan, Ya. sedangkan konsentrasinya itu berantakan karena infrastruktur waktu itu belum sebagus sekarang kan. Jadi kalau nggak salah di Pulau Sulawesi, Sumatera atau apa malah kekurangan, dan untuk industri F&B konsumsi dan lain sebagainya, gula ini dibutuhkan. Kalau nggak ada pasokan baru, maka harga-harga bakal melambung, apalagi menjelang Lebaran segala macam. Nah, dari yang aku pahami, Pak Tom Lembong akhirnya ngambil keputusan nih waktu itu. Ya udah, kita impor gula aja, pakai swasta. Nah ini kan yang sering digoreng orang nih. Wah, dia nggak pakai BUMN tapi pakai swasta. Salah berarti. Nggak juga. Sebenarnya secara aturan memungkinkan untuk melakukan impor pakai swasta selama ada rekomendasi dari Kemenperin. Yang mana di situ Pak Lembong nggak punya rekomendasi formal dari Kemenperin. Nah itu juga yang salah satu jadi masalah. Nah boleh menggunakan perusahaan swasta dan nggak BUMN, itu salah satu poin yang harus disertakan. Kedua, sebenarnya BUMN sendiri itu lebih siap ke impor gula jadi yang harganya bisa jadi malah naikin harga. Nah, pemikiran Pak Tom Lembong waktu itu kenapa gula mentah, supaya kalau gula mentah masuk, industrinya hidup karena ada proses pengolahan gitu kan. Jadi ya sudah, dia harga gula mentahnya lebih murah dan diolah ketika dijual di Indonesia itu jadi lebih murah sehingga harga itu tidak naik gitu. Dan faktanya kalau kita lihat datanya per Januari 2015 sampai akhir 2016 itu harga gula stabil, Om. Lucu kayak ya? Dan itu bukan yang paling lucu, yang paling anehnya lagi. Nah, setelah dibaca nih dakwaannya, dibaca nih keputusannya, barulah itu aku, ini beneran ya aku bilang. Dakwaan yang pertama nggak ada tuh mens rea dibilang sama hakimnya. Itu aneh sih. Terus kedua nggak ada dana aliran pribadi. Ketiga, didakwa karena mengutamakan ekonomi kapitalistik dibanding ekonomi Pancasila.